Lebih lengkap bagaimana susunan acara di malam hari ini soal penetapan nomor urut partai peserta pemilu 2024, kita langsung saja tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Putri Oktavian yang sudah ada di gedung KPU Republik Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Okta, selamat malam Okta. Okta, bisa Anda informasikan pukul berapa kemudian penetapan nomor urut peserta partai pemilu 2024 ini akan dimulai? Ya, selamat malam Pak Disti dan juga saudara. Saat ini kalau kami pantau memang sudah dimulai begitu rangkaian acaranya. Memang saat ini juga masih menunggu bagaimana acara pembukaan kemudian dilanjutkan dengan jadwal-jadwal yang lainnya. Karena memang kalau mengacu dari jadwal yang kami terima seharusnya ini dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nantinya tentu akan diawali dengan pembukaan, kemudian juga dilanjutkan dengan pengambilan nomor urut undian. Jadi parpol-parpol yang nantinya akan mengikuti undian ini harus mengambil nomor urut terlebih dahulu. Baru dilanjutkan dengan pengundian nomor urut atau nomor urut yang akan dimiliki oleh parpol ini untuk di pemilu 2024. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan KPU tentang penetapan nomor urut. Lalu dilanjutkan penyerahan salinan keputusan KPU, barulah ditutup dengan sambutan selama 5 menit masing-masing untuk petinggi maupun juga dari ketua umum partai politik yang hari ini memang dijadwalkan hadir di gedung KPU untuk mengikuti pengundian. Nah, tadi Adisti kalau memang disebutkan juga bahwa pengundian nomor urut ini ada dalam Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang pemilu, bahwa memang yang akan mengikuti undian ini adalah partai politik yang apabila mereka memiliki kursi di DPR, artinya mereka boleh memilih apakah mereka mau menggunakan nomor yang dimiliki saat pemilu 2019 atau mengganti nomor urutnya dengan nomor urut yang baru dengan ketentuan nomor urut yang dimiliki di 2019 dikembalikan kepada KPU. Nah, nanti untuk parpol baru maupun juga parpol non-parlemen atau yang tidak memiliki kursi di DPR, inilah yang akan mengikuti pengundian nomor urut untuk nanti mereka miliki di pemilu 2024. Tadi berdasarkan dari hasil verifikasi faktual, kalau sebelumnya di verifikasi administrasi kita tahu ada 18 partai yang lolos verifikasi administrasi, tetapi tadi saat verifikasi faktual nyatanya hanya ada 17 partai politik yang lolos untuk verifikasi faktual untuk menuju ke tahap pengundian. Artinya tadi ada satu yang Partai Umat yang memang dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual karena tidak memenuhi syarat di 2 wilayah, yakni Sulawesi Utara dan juga di NTT. Nah, 17 partai ini Adisti dan juga saudara diketahui adalah 9 partai politik yang memiliki kursi di DPR dan sisanya adalah partai politik baru yang nantinya tentu akan mengikuti pengundian. Nah, tapi apakah nantinya partai politik di parlemen ini mereka akan memiliki atau mereka akan memutuskan menggunakan nomor mereka yang dimiliki di tahun 2019 ini nanti akan kita pantau seperti apa, karena KPU memberikan waktu begitu untuk mereka nanti menandatangani atau membuat surat keputusan bagaimana pilihan mereka, apakah akan mengikuti undian atau menggunakan nomor urutnya di tahun 2019 yang lalu. Saat ini Adisti dan juga saudara tentu kami masih memantau seperti apa jalannya acara pengundian ini, karena tentu ini akan menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh partai politik, nomor berapa yang akan mereka pegang atau menjadi identitas mereka untuk menuju pemilu di 2024. Adisti. Oke, Okta, tadi Anda menjelaskan memang ada 9 partai politik yang pada pemilu 2019 ini memang 2019 yang lalu memang sudah memiliki nomor urut dan bisa ada pilihan apakah memakai nomor urut lama atau nomor urut baru. Apakah Anda punya informasi partai politik mana yang kemudian tetap memakai nomor urut lama begitu, Okta? Ya, Adisti, sampai dengan saat ini terkait nomor urut atau partai politik mana yang nantinya akan pakai nomor urut mereka di 2019 ini memang masih kita nantikan nanti dalam rangkaian acara hari ini. Tetapi yang pasti Adisti, kalau bisa kami jabarkan dari 17 parpol ini memang ada 9 parpol yang parpol di parlemen, begitu 17 parpol ini diantaranya adalah PDIP, PKS, kemudian juga yang lolos verifikasi faktual, maksud kami ada Perindo, Nasdem, PBB, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Garuda, Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Gerindra,
PKB, PSI, PAN, Golkar, P3 dan juga Partai Buruh. Kemudian juga tadi diumumkan juga oleh KPU bahwa ada 6 partai lokal Aceh yang akan mengikuti pemilu di 2024, yakni Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, Partai Generasi Aceh Bersabo Taat dan Takwa, Partai Darul Aceh, Partai Nangro Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Nah tentu partai mana atau tadi 9 partai parlemen yang nantinya akan memutuskan ini yang akan kita nantikan di acara atau di gelaran pengundian nomor urut partai politik di hari ini. Adisti. Ya, baru saja kita melihat bagaimana visual ada Ketua Bapilu dari PDI Perjuangan Bambang Wuryanto yang baru saja tiba nampaknya di gedung KPU Republik Indonesia untuk mengikuti jalannya pengundian atau penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024. Dari pantauan Anda, Okta, sudah lengkapkah semua partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024 sudah hadir di sana, Okta? Kalau kami pantau sejauh ini memang mayoritas sudah hadir, Adisti dan juga saudara, bahkan tidak hanya partai politik yang partai parlemen begitu ya, partai-partai yang memiliki kursi di DPR saja, tetapi juga partai-partai yang lolos verifikasi faktual seperti misalnya Partai Buruh tadi juga kami lihat sudah hadir, Ketua Umumnya ini Said Iqbal, kemudian juga ada partai-partai yang lainnya yang tentu diwakilkan ataupun juga Ketua Umumnya langsung yang hadir untuk mengikuti pengundian di malam hari ini. Dan saat ini pun juga masih terus berdatangan, Adisti dan juga saudara, kalau kita lihat ini juga baru hadir dari Partai PAN, Pak Zulkifli, ada Pak Zulkifli Hasan yang baru juga hadir, didampingi juga oleh sejumlah petinggi partai dari Partai Amanat Nasional, karena memang saat ini juga masih dalam tahapan atau masih dalam susunan acara pembukaan, masih ada lagu pembuka begitu Adisti, sehingga tamu-tamu yang datang juga masih diperbolehkan untuk masuk. Dan saat ini Adisti kalau bisa dipantau juga di area luar dari gedung KPU, saat ini pendukung partai politik ini ramai sekali. Kalau kami lihat ada pendukung dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, kemudian juga yang tadi sudah hadir atau sudah tiba sejak sore hari, bahkan sejak siang hari. Ini ada dari Partai Buruh, kemudian juga ini tadi yang juga cukup ramai datang bersama dengan Ketua Umumnya, ini ada dari Partai Demokrat, kemudian juga ada dari Partai PDI Perjuangan yang saat ini mereka menunggu bagaimana nanti hasil pengundian atau penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu tahun 2024. Adisti. Oke, kalau kita lihat memang kan di area dalam tentu dibatasi, hanya petinggi-petinggi partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu 2024 saja yang bisa hadir. Lalu bagaimana situasi di luar gedung KPU Republik Indonesia? Kalau tadi saya melihat kemudian pengamanan begitu ketat begitu ya untuk di luar gedung KPU RI ini, Okta? Ya, betul sekali Adisti, bahwa kalau kita memantau, bahkan tadi tim liputan Kompas TV juga sudah memantau, sudah hadir di gedung KPU sejak pagi hari. Pengamanan tentu saja diperketat, terutama di sekitar area KPU, di gedung KPU, terutama di Jalan Imam Bonjol. Bahkan tadi kami untuk menuju ke gedung KPU ini harus berjalan kaki sedikit beberapa meter karena memang ada penutupan jalan. Ini merupakan imbas dari masa aksi dari Partai Prima yang tadi memang mencoba begitu atau mereka ingin bertemu dengan Ketua KPU sehingga mereka melakukan aksi di depan gedung KPU. Nah tadi tidak hanya dari masa aksi dari Partai Prima sekitar siang sampai sore hari, juga ada rombongan dari Partai Buruh begitu yang tadi juga sudah tiba. Nah tadi Adisti dan juga saudara, dari sejak pagi hari, siang hari, bahkan sampai malam hari pengamanan tentu diperketat, apalagi di sore hari menjelang ke malam hari. Ini memang di depan gedung KPU ini dilakukan penutupan jalan begitu sehingga kendaraan-kendaraan tidak bisa lewat, karena di depan gedung KPU ini sudah dipadati dengan para pendukung dari berbagai partai politik yang kalau Anda lihat juga di gambar yang sudah disajikan beberapa kali tadi oleh juru kamera Kompas TV, memang mereka berkumpul meneriakan, yel-yel, bernyanyi,
dan juga meneriakan dukungan-dukungan untuk partai politik yang tentu saja mereka tunggu. Dapat nomor berapa di hari ini untuk nanti menjadi identitas mereka pada pemilihan umum tahun 2024. Adisti. Oke, menarik sekali. Tentu saja ini ditunggu tidak hanya bagi petinggi partai politik yang lolos jadi peserta pemilu 2024, namun juga di luar dari gedung KPU Republik Indonesia memang para pendukung sudah menunggu dan juga menanti bagaimana partai politik mereka ini dapat nomor urut berapa begitu ya sebagai identitas di pemilu 2024. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi laporan Anda, Putri Oktaviani. Tapi kita lihat bagaimana situasi dan juga kondisi di luar gedung KPU Republik Indonesia. Terlihat para pendukung dari partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu 2024 ini memang sudah memadati depan gedung KPU RI. Tadi dari laporan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang menyatakan memang jalan di depan gedung KPU RI ini sendiri sudah ditutup. Jadi bagi Anda yang kemudian akan melintas di daerah ini bisa mencari jalur alternatif lain tentu saja. Kita masih akan tunggu bagaimana penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024. Kita jeda dulu, tetaplah di Breaking News Kompas TV, saudara.